Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di pertemuan ke-10. 9 10 ya? 9 ya? Oke. Di pertemuan 9 kali ini kita akan bahas ya lanjutan dari materi yang kita sebelumnya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat ya bagaimana membuat join table ya, membuat join table ya sehingga di data kelas ya data kelas ini kita bisa mengelompokkan mahasiswa-mahasiswa siapa aja yang ada di kelas tersebut gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah bisa menambahkan data kelas. Di data-data kelas tersebut kita juga bisa menambahkan siswa siapa ya. Nah, lalu kita juga bisa melihat siapa saja siswa yang ada di dalamnya ya. Jadi kan kemarin seperti itu ya. Oke. Nah, untuk pertemuan sekarang ya, jadi kita akan bikin materi kita itu join lanjutan ya, join lanjutan. Nah, kalau minggu kemarin kita kan melakukan join terhadap satu tabel ya. Nah, sekarang kita akan melakukan bagaimana caranya join dengan beberapa tabel. Nah, implementasinya adalah ke pembuatan data jadwal perkuliahan ya. Oke. Di sini kita harus bikin dulu terlebih dahulu ya database kita ya, database kita. Silakan dibikin databasenya ya. Tabelnya maksudnya ya. Silakan dibikin tabelnya di dalam database. Oke, di sini saya kasih nama tabelnya itu adalah tabel jadwal. Oke. Lalu di sini ada ID jadwal ya. Nah, di jadwal biasanya ada apa ya? Kalau misalkan di jadwal perkuliahan ya, biasanya ada apa aja sih gitu ya. Pertama, tentu ada ID mata kuliah, ada mata kuliahnya. Berarti kita mengambil dari ID matkul yang ada di dari tabel mata kuliah ya. Lalu ada lagi di sana itu ada dosen juga, berarti kita memanggilnya adalah ID dosen. Jadi kita memanggil primary key dari masing-masing tabel ini. Jadi kita tinggal panggil saja nanti datanya. Jadi nggak perlu kita input gitu ya, kita ketik-ketik. Jadi kita panggil. Jadi antara data yang ada di tabel dosen dan di tabel jadwal ini nanti datanya itu saling berintegrasi ya, jadi tidak akan ganti-ganti itu jadinya. Kalau misalkan ada perubahan data dosen di tabel jadwal di tabel dosen ini, maka otomatis di tabel jadwal juga akan ganti gitu. Oke, ada ID dosen. Nah, setelah mata kuliah dosen apalagi yang ada? Tentu biasanya kelasnya ya, kelas. Kalau misalkan kalian lihat di jadwal perkuliahan kalian, tentu ada dosen siapa, mata kuliahnya apa, lalu kelas berapa yang kuliah tersebut. Nah, gitu ya. Kelas berarti kalau kelas ya, kita ngambil dari ID kelas ya, dari tabel kelas. Oke, bikin di sini ID kelas. Oke. Nah, kita butuh beberapa lagi, yaitu tambah kita tambah 3 lagi ya. Setelah itu kalau di jadwal biasanya ada eh, ruangan ya. Ruangannya ruangan berapa ya. Lalu ada harinya dan ada jamnya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan susun. Untuk ID jadwal dia integer ya, seperti biasa ya, karena asalkan dia dengan ID pasti dia tipenya adalah integer. Dan kita tambahkan dia sebagai auto increment. Jadi nanti kita ID jadwal kita tidak perlu tambah-tambahkan ya, kita inputkan. Jadi dia sudah otomatis. Oke, ID mata kuliah, ID dosen, ID kelas masih sama menggunakan integer ya, kita sesuaikan ya dengan yang ada di tabel-tabel sebelumnya. Kalau untuk ruangan kita gunakan varchar ya. Di sini misalkan 20 saja. Untuk hari kita gunakan varchar juga ya. Misalkan 15 saja. Oke, untuk jam kita gunakan saja varchar juga.
ya. Misalkan 10 saja kali ya. Oh, jangan 10. 15 juga lah, ya. Oke. Sekarang kita ini semuanya sudah ya, ID jadwal, ID mata kuliah, ID dosen, ID kelas, ruangan, hari dan jam. Oke, clear. Oke, kita silakan di save. Oke. Berarti kita coba cek di sini, ya. Ayo tabel jadwal kita tadi. Nah, ini dia tabel jadwal kita. Oke, sudah ada. Sekarang kita akan bikinkan ke dalam pemrograman kita, ya, ke dalam pemrograman kita. Oke, silakan kita masuk ke codingan kita terlebih dahulu. Nah, pertama, ya, jadi saya ingin menambahkan di bagian menu ini tabel jadwal terlebih dahulu, ya. Jadi kita tambahkan tabel jadwal di menu terlebih dahulu. Oke, berarti letaknya ada di view, lalu ada di admin, dan di bagian main template, lalu bagian menu. Oke, ada data kelas. Ini untuk data 2 ini saya hapus saja, ya. Ini saya hapus saja, ya. Jadi saya bikin baru di sini, ya. Nah, di sini saya bikin penjadwalan, ya. Penjadwalan. Jadi nanti kita bisa atur nih, ya. Jadi kalian bisa kembangkan nanti sistem ini, ya, penjadwalan di sini. Nah, nanti penjadwalannya itu bisa juga nanti penjadwalan mata kuliah, penjadwalan skripsi, penjadwalan project. Jadi bisa di sini nanti. Silakan kalian kembangkan nanti. Oke. Di sini sudah ada satu, ya, di sini, ya. Oke, penjadwalan. Nah, penjadwalannya ini berarti di sini pendidikan formalnya saya ganti dari jadwal mata kuliah, jadwal perkuliahan, ya, contohnya, ya. Perkuliahan. Nah, oke, saya satu lagi lupa. Nah, di dalam database ini, ya, dalam tabel ini kita tambahkan di sini, ya, kita tambahkan di sini setelah jam aja, ya, setelah jam, ya, setelah jam ini di tabel jadwal kita tambahkan ada satu lagi yang saya lupa. Oke, itu tahun ajaran, ya. Jadi dia ini mata kuliah jadwal perkuliahan ini tahun ajaran berapa gitu, ya. Oke, ini varchar aja. Ini misalkan 20 aja, save. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah pemrograman itu yang dibutuhkan adalah logika kita. Nah, kadang-kadang ada orang yang bikin terlebih dahulu mungkin, ya, kalau bisa kita logikakan, ada orang mungkin bikin dulu tabel tahun ajar terlebih dahulu. Jadi ketika orang akan menyusun tahun ajaran, nah dia akan inputkan dulu tahun ajarannya ke berapa, baru setelah itu dia akan lakukan penyusunan jadwal di dalamnya. Ada juga seperti itu, ya, ada juga seperti itu. Nah, tapi kita coba bikin yang simpel saja dulu, nanti silakan kalian kembangkan sesuai dengan kreativitas kalian dalam membuat program. Oke, saya coba bikin simpel saja dulu. Oke, ini sudah tahun ajar, ya. Oke, jadwal perkuliahan. Nah, nanti ada juga kita bikin di sini copy jadwal skripsi, ya, atau jadwal project lah, ya. Jadwal sidang project, ya. Project. Nah, terus mungkin ada lagi nanti jadwal sidang skripsi. Nah, bisa seperti itu nanti, ya, bisa seperti itu nanti. Oke, saya kopikan saja bagian atas ini untuk linknya, href di sini, ya, sampai ke tutup echo-nya, ya, copy saja di sini. Lalu kita pastikan di bagian jadwal perkuliahan, kita paste di sini, ya, indeks admin data jadwal. Oke, simpan data jadwal seperti ini, ya. Nah, berarti untuk bagian menu kita coba cek, ya.
Kita coba cek. Oke, ini penjadwalan. Nah, ada jadwal perkuliahan, jadwal sidang, ada jadwal sidang skripsi. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu data jadwal, ya. Oke, kita main copy saja, jadi nggak usah ngetik-ngetik ya. Nah, oke, ambil data dosen, ya. Silakan di Ctrl A, copy semuanya. Nah, lalu new file, lalu kita pastikan di file tersebut, ya, file baru tersebut. Nah, data dosen silakan kita close saja. Oke. Ini kita ganti jadi data data jadwal perkuliahan, ya. Nah, lanjut ini tambah data jadwal. Oke. Lalu, nah, di jadwal apa saja yang ingin kita tampilkan? Oke, pertama nomor ya, lalu ruangan, lalu hari dan jam, ya, dan jam, lalu ada kelasnya, ya, nama kelasnya, lalu ada mata kuliahnya, lalu ada dosennya, ya, lalu terakhir ada tahun ajaran. Oke. Action. Nah, ini kita copy saja. Kita pastikan di bawah ini. Paste. Oke. Nah, pertama kita akan panggil, ya, di sini for each tabel jadwal. Nah, as string jadwal. Oke. Nah, di sini berarti string plus plus, ya. Ini berarti jadwal. Ini adalah kita sesuaikan dengan database, ya. Berarti adalah ini ruangan, ya. Lalu setelah ruangan tadi ada hari dan jam, ya. Hari dan jam. Berarti ini jadwal. Ini untuk hari, ya. Jadi kita kopikan seperti ini, ya. Kita kopikan dan tutup echo-nya. Seperti ini, kita copy saja. Lalu kita pastikan. Nah, garis miring kita pastikan. Kita ganti di sini adalah jam, ya. Lalu setelah hari dan jam ada kelas, ya, ada kelas. Berarti di sini string jadwal. Ini ID underscore kelas, ya. Lalu ini jadwal lagi, ini berarti ID apa ya, mata kuliah, ya, ID matkul berarti, ya, ID matkul. Lalu tambahkan lagi jadwal, berarti ini adalah ID dosen. Oke, masih kurang satu lagi, ya, untuk tahun ajaran. Copy, paste, ID jadwal. Di sini tahun ajar, THN underscore ajar. Oke. Nah, tdphp echo base index html, berarti ini kita ganti dia jadi data jadwal edit, ya. Dia akan memanggil string jadwal. Nah, yang dipanggil itu adalah ID, primary key dari jadwal, itu ID jadwal. Di button edit, oke. Ini juga sama, jadwal. Ini string jadwal. Oke, ini ID jadwal. Oke. Oke, apakah Anda ingin menghapus data ini? Oke, deh. Oke, ini benar. Sekarang kita akan coba jalankan dulu, ya. Oke, kita coba cek lagi data di atas masih kurang. Nah, ini dia. Data jadwal. Oke,
kita coba simpan, ya, kita coba simpan. Nah, kita simpan di ingat ya, simpannya tetap di sama ya, yang sebelumnya, yaitu ada di view admin, ya. Ini berarti data underscore jadwal titik php, ya, data jadwal titik php. Oke, kita coba simpan, save. Oke, jadi udah ada ya. Selanjutnya kita akan bikin terlebih dahulu controller kita ya. Controller di admin ya. Oke. Untuk menu kita close saja. Oke, kita tambahkan di bagian bawah sekali. Oke, kita coba kita copy bagaimana ya. Oke, kita ambil data kelas ya, kita ambil data kelas di sini, kita copy ya. Lalu di sini kita pastikan kita bikin komen terlebih dahulu. Data jadwal perkuliahan. Paste. Oke, berarti di sini adalah data jadwal. Oke, di slot model yaitu M jadwal. Nah, ingat kita belum bikin modelnya ya. Oke, kita selesaikan ini dulu. String data yaitu tabel jadwal. This M jadwal, lalu tampil data. So, nah ini template header menu. Oke, berarti ini data jadwal titik php. Oke, kita simpan. Berarti untuk controller kita sudah bikin. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi yaitu bagian model ya. Kita copy saja ya model yang udah ada. Kita copy. Nah, silakan dikus lagi. Lalu kita bikin sebuah ya, kita copy lagi, copy. Kita klik new file. Ya, kita pastikan. Lalu kita simpan. Ya, ini kita ganti dulu ya. M jadwal. Tabel datanya itu dia ngambil ke tabel jadwal. Oke, kita simpan ya. Pastikan dia nyimpan di bagian model ya. Lalu kita tambahkan di sini m underscore jadwal titik php. Save. Oke, ini udah ke save ya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan apakah tampilan dari data jadwal ini tampil atau tidak ya. Kita coba jalankan. Saya coba refresh dulu. Oke, kita ambil penjadwalan yaitu jadwal perkuliahan. Oke. Nah, jadi ruangan, hari, jam, kelas, mata kuliah, dosen, tahun ajaran, action di sini. Oke, sekarang saya coba ya bikin untuk input itu tambah data jadwal ini ya, tambah data jadwal. Oke. Kita copy saja di bagian data mata kuliah input ini saja ya. Oke, kita butuh yang bagian ini ya. Oke, data mata kuliah input ini kita copy saja. Ctrl A, kita copy, new file ya. Lalu kita pastikan di sini ya. Nah, sekarang kita ganti. Oke, from input data jadwal perkuliahan. Oke, nanti kalau dia berhasil dia akan pergi ke data jadwal input aksi. Input aksi seperti ini.
Oke. Nah, pertama yang harus diinputkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini ya, kalau kita cek di sini, apa yang pertama kali kita input? Pertama yaitu ada ruangan, ya, ada ruangan, nama ruangan ya, nama ruangan. Oke, placeholdernya kita bikin nama ruangan, dah. Name-nya samakan dengan database yaitu ruangan. Oke, nah lanjut. Kita kopikan lagi ya, ingat ya, di bagian nama, masih di nama ruangan ini kita copy saja lagi, ini masih sama ya. Oke, kita copy. Oke, sebentar, nggak usah gitu ya. Oke, nama ruangan. Oke, di sini, oh ya, kita masukkan hari lagi ya, hari, kita masukkan hari di sini, hari perkuliahan. Oke, nah kita bikin di sini, berarti di sini jangan lupa name-nya adalah hari ya. Nah, di sini pilih hari. Oke, berarti kita mulai dari Senin terlebih dahulu. Senin ya, ini juga Senin. Nah, lalu ada Selasa, ada lagi Selasa. Oke, Selasa, ada Rabu, Rabu. Oke, seperti ini aja deh, Rabu. Copy lagi, kita paste lagi. Rabu berarti Kamis. Lalu ada Jumat. Terakhir Sabtu. Oke. Nah, kalau kita lihat ya di bagian row-nya ini, ya ini dia satu row ya. Jadi saya ingin di dalam satu baris ini ada 3 inputan, yaitu nama ruangan, hari perkuliahan, dan satu lagi yaitu jamnya ya. Nah, saya kopikan bagian nama ruangan ini ya, dari div buka sampai div tutupnya ya, seperti yang kalian lihat ya kalau di baris bawahnya. Kopikan, lalu pastikan setelah hari perkuliahan ya. Nah, tutup div dari hari perkuliahan di sini. Silakan dipastikan. Kita ganti di sini adalah jam pelajaran. Oke, ini berarti placeholdernya, ini rasa saya nggak pakai placeholder, jadi tipenya kita ganti jadi time ya. Ini kita ganti jadi jam. Oke, placeholdernya kita hapus saja nih karena dia nggak pakai placeholder dia kalau tipe ini. Oke, kita coba simpan dulu ya. Kita kasih namanya yaitu data underscore jadwal underscore input titik php. Oke, satu lagi yang perlu kita atur yaitu di sini ya, ini kita bagi dia. Misalkan ini adalah 5 ya, ini misalkan adalah 4. Dia ingat ya, dalam satu baris itu panjangnya adalah 12. Berarti ini 5, 4, berarti sisanya adalah 3. Nah, jadi dia 12 nih panjangnya. Dalam satu baris 5 tambah 4 tambah 3 berarti 12. Ya, jadi ini sebenarnya pengaturan desain dari template-nya masing-masing. Ya, jadi sebelum kita membuat sebuah program, kita harus mengenal dulu desainnya seperti apa ya. Oke, nama ruangan, hari perkuliahan, jam pelajaran juga sudah. Oke. Lalu ya, kita tinggal lagi yaitu memilih mata kuliah, memilih kelasnya, lalu memilih dosen siapa, sama masukkan tahun ajarannya. Nah, untuk bikinnya seperti ini, kita butuh untuk membuat pemanggilan data dari database
ya. Kita akan buat bagaimana caranya supaya dia bisa dipanggil dari database. Oke. Oke, ini kita bikin dengan seperti select ini ya. Kita bikin seperti ini, copy ya. Saya akan desain seperti ini ya. Di sini untuk satu baris di sini call md-nya biar 12. Pertama kita akan pilih terlebih dahulu yaitu kelasnya. Nama kelas ya. Teks areanya kita ganti jadi select. Nah, seperti ini. Ini berarti nama kelas. Name-nya yaitu ada ID kelas ya. Nah, karena kita harus menyesuaikan nih dengan tabel kita, maka name-nya harus kita bikin ID kelas. Nah, ini bagian option ini kita hapus saja dulu ya. Option ini kita hapus dulu. Nah, kalau kita lihat ya, ketika kita membuat data jadwal di sini kita akan membuat proses untuk memanggil data dari database ya. Kita membuat pemanggilan data dari database. Itu terdiri dari di sini ya, ada data jadwal ya. Data jadwal ini ya, dia mengambil database dari mjadwal. Oke, langkahnya adalah seperti ini. Kita akan bikin seperti ini. Silakan ya di bagian oke, saya coba lihat di bagian atas ini. Oke, di data kelas input ini kita copy saja. Data kelas input ini copy, lalu kita pastikan setelah data jadwal jadi seperti ini dia ya. Kita ganti jadi data jadwal input. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya lalu di data jadwal ini kita tambahkan seperti ini ya. Kita copy, kita pastikan di sini. Oke. Nah, kita bikin seperti ini. String data tabel apa tadi? Mata kuliah ya. Tabel matkul. This mjadwal, yaitu di sini kita panggil itu tampil matkul. Nah, otomatis kita harus bikin function pemanggilan data tabel mata kuliah di mjadwal. Nah, kita kopikan saja ya tampil data ini, kita copy saja. Kita bikin seperti ini. Tampil berarti kita sesuaikan functionnya ya. Tampil matkul this dbget yaitu tabel matkul. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke data jadwal input lagi. Nah, sekarang kita kan sudah memanggil data tabel matkul nih, baik itu di mjadwalnya dan di controllernya. Sekarang kita tinggal bikin di sini lagi ya. Nah, bagaimana caranya? Kita kopikan saja ini ya. Kita kopikan saja ini contohnya ya. Di bagian ini saja kita copy seperti ini. Kita copy bagian ini ya, dari PHP buka sampai PHP tutup, bagian for each saja copy. Lalu kita pastikan setelah bagian option ini kan harusnya pilih nama kelas ya. Ya, nama kelas di sini. Setelah optionnya kita pastikan dulu ya. Coba pastikan saja dulu. Nah, seperti ini kita pastikan dulu. Dan yang terakhir kita pastikan untuk tutup dari kurung kurawalnya. Copy. Lalu kita pastikan lagi di bawah PHP sebelumnya. Terakhir, tinggal kita menambahkan bagian optionnya saja lagi ya. Ini nomor nggak usah. Oke. Nah, for each-nya ya tinggal ini copy-kan saja ya, option ini copy. Lalu kita pastikan di sini. Nah, for each-nya berarti jangan di tabel jadwal lagi, yaitu tabel matkul. Nah, as sebagai string matkul. Oke, seperti itu dia. Ya. Nah, baru kita bikin value-nya. Value-nya seperti apa? Itu seperti yang ada di tabel jadwal seperti ini, ya, kita bikin dia. Nah, saya kopikan saja, ini. ID matkul ya. Copy bagian ID matkul, copy. Nah, kita pastikan di bagian value-nya.
ya, pastikan bagian value-nya. Ya, bagian value-nya ini isinya adalah string jadwal, ID, matkul. Nah, untuk bagian namanya, dipilih nama kelas ini, kita pastikan lagi, tapi bukan ID matkul, adalah nama matkul. Jadi, logikanya adalah yang tampil itu adalah nama mata kuliahnya, tapi ketika diinputkan, yang masuk ke dalam database itu adalah ID dari matkul tersebut, gitu. Ya. Jadi yang muncul itu bukan nama matkulnya, ya, yang muncul nama matkulnya, tapi yang terinput ke dalam database adalah ID dari matkul, tapi bukan nama matkulnya yang tampil. Oke, sekarang saya coba jalankan dulu ya. Ini saya coba jalankan dulu berhasil atau enggak munculnya. Oke. Saya coba refresh di sini dulu. Oke, tambah jadwal. Nah, kalau kita lihat di sini ya, oke, sebentar. Data jadwal input from data class. Oke, saya belum ganti di sini. Oh ya, ini belum saya ganti di sini. Di data jadwal inputnya. Berarti ini harusnya data jadwal ya. Oke, seperti ini. Oke, saya back lagi. Tambah data jadwal. Nah, seperti ini. Ini nama ruangannya bisa kita pilih, hari perkuliahannya juga bisa pilih, jamnya juga bisa kita input ya, seperti ini 08.00 PM. Nah, atau AM juga bisa. Ini nama mata kuliah. Ini nama kelas. Oke, sebentar. Ini nama mata kuliahnya harusnya select ya. Oke, kita coba cek lagi di data input ya, nama mata. Oke, sorry, harusnya ini namanya adalah nama mata kuliah. Ini saya salah bikin di sini. Ini kita hapus saja dulu. Nama mata kuliah ini kita hapus dulu. Ya. Ini nama mata kuliah. Nama matkul. Mata kuliah. Nama mata kuliah. Ya, ID-nya adalah ID matkul. Oke, saya salah tadi. Oke, ini berarti dia matkulnya, string matkul, dia manggilnya. Oke, di sini saya salah juga. Harusnya di sini string matkul ya. Matkul. Oke, jadi kita harus hati-hati dalam program itu ya. Jadi terkadang kesalahan simpel seperti ini bisa jadi salah besar jadinya ya. Oke, kita cek lagi ya, setelah jam pelajaran tadi di baris yang kebaru. Pertama kita akan milih nama mata kuliah terlebih dahulu. Nama mata kuliahnya ya, lalu dia menggunakan select. Jangan lupa name-nya itu ada ID matkul. Nah, lalu option value yang pertama itu muncul pilih nama mata kuliah. Lalu kita bikin perulangan untuk menampilkan mata kuliah apa saja. Ya, jangan lupa ini string matkul ini disesuaikan. Ya, ini dia memanggil dari database. Jadi logikanya adalah yang tampil itu adalah nama mata kuliahnya, tapi yang ketika kita inputkan ke dalam database itu adalah ID dari ID matkulnya. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, jadi kita coba cek di sini. Oke, di sini belum muncul ya nama mata kuliahnya. Oke, kita coba cek lagi di sini. Ini benar ya, string tabel matkul, ini benar value-nya. Kita coba lihat di M jadwalnya. Oke, tampil matkul. Oke, kita coba lihat di sini juga M model jadwal, tabel matkul, M jadwal dia tampil matkul. Ini saya copy dulu. Kita sesuaikan di sini ya. Jadi karena bisa jadi dia jadi masalah di sini kalau dia tidak sesuai. Tabel matkul, kita coba cek database sama enggak? Oke, tabel matkul. Oke, sama sepertinya di sini. Oke.
eh string matkul, oke. Kita coba cek lagi di controller. Oke, kesalahannya ada di sini ya. Oke, saya lupa di sini dibikin kan ya string datanya, makanya dia nggak kepanggil dia ya. Oke, oke. M jadwal oke ya, sama. Oke, ini M jadwal, oke benar. Jadi sebenarnya bisa aja sih kita memanggilnya uh, lewat matkul saja, boleh saja kita panggil modelnya model matkul, boleh saja kita panggil. Tapi nanti kan kita akan memanggil 3 sekaligus ya. Jadi biarlah kita satukan saja di M jadwal semuanya. Oke. Kalau misalkan kita memanggilnya melalui M matkul, boleh saja ya. Ganti aja ini M matkul. Ini berarti tampil datanya, maka dia akan muncul nanti datanya di sini. Oke, kita akan coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya data-datanya. Ya, jadi sudah muncul datanya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini mata kuliah. Lalu kita pilih lagi kelasnya. Oke. Oke. Nah, ini kita jadikan 6 nama saja ya. Ini kita jadikan 6 saja. 6 di sini. Ya, kita kopikan saja. Jadi dalam satu baris ada 2 ya. Ini dari buka div sampai tutup divnya kita copy saja di sini, copy. Lalu kita pastikan ya di bawahnya. Pastikan lagi di bawahnya. Ini kita ganti jadi nama kelas. Ya, nama kelas. Berarti ini ID kelas. Nah, di sini pilih nama kelas. Nama kelas. Di sini string tbl kelas as string kelas. Oke, berarti ini sama juga ya, sama kayak matkul tadi, string kelas. Nah, ID-nya adalah ID kelas. Ya, jadi nanti kalau diinputkan masuknya adalah ID kelas, tapi yang tampil adalah nama kelasnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti tinggal kita tambahkan di controller lagi ya. Kita kopikan saja ini. Copy. Lalu kita pastikan lagi di sini berarti string data tbl kelas. Ya. M jadwal berarti tampil kelas di sini ya. Kelas. Oke. Nah, tambahkan lagi untuk di M jadwalnya. Kita copy ini, copy. Lalu kita pastikan tampil kelas. Ya. String db get tbl kelas. Oke. Nah, kita sudah bikin ya. Oke, kita coba jalankan. Muncul nggak kelas-kelas yang sudah kita bikin sebelumnya? Oke, kita cek. Oke, di sini muncul ya TI1, SI1, MI1. Oke, saya lupa kita tambahkan semesternya ya. Di nama kelas ini kita tambahkan semesternya seperti ini. Ya, ini copy saja. Kita kasih garis miring, paste. Lalu kita tambahkan di sini semesternya. Nah, jadi dia nanti kayak di kampus kita ya. Jadi TI1 garis miring 1 seperti itu. Ya, artinya kan TI1, TI lokal 1 semester 1 gitu ya. Coba cek. Nah, jadi seperti ini dia. TI1 semester 3, SI1 semester 3, MI1 semester 3. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk nama kelas, nama mata kuliah, nama kelas sudah. Oke, tinggal lagi dosen. Ya, dosen. Jadi kita copy saja ya dari satu baris ini. Nah, sampai tutup ini kita copy saja ya. Sampai tutup ini, sampai tutup divnya dalam satu baris ini kita copy saja. Paste lagi. Ini kita ganti jadi nama dosen. Ya. Yang baris kedua ya, jadi jangan sampai salah edit ya. Nama dosen. Nah, ini ID-nya ID dosen. Oke. Pilih nama dosen.
Oke. Lalu di sini tbl dosen. Berarti di sini adalah string dosen. Oke. Nah, option value string dosen, dia memanggilnya adalah id dosen, ya. Lalu string ini string dosen juga. Nah, nm-nya adalah nm dosen. Oke. M dosen. Oke. Berarti ini udah sama ya, tinggal kita ganti tambahkan di ini aja controllernya. Oke, ini berarti tbl dosen, ini mjadwal tampil dosen. Oke, kita save ya, ini controllernya. Lalu kita masuk lagi ke mjadwal, kita tambahkan di sini functionnya untuk tampil dosen. Oke, tbl dosen. Oke, ini jangan lupa di save ya, save. Oke, saya langsung saja kopikan bagian atas ini ya. Saya kopikan saja untuk nama ruangan ini ya. Ini isi di dalamnya ini, copy saja. Dan tutup div sampai buka divnya. Kita copy ya. Untuk nama ruangan ini, saya untuk ganti di bagian bawah yang ini ya. Ini kita hapus nih. Nah, ini berarti diganti jadi tahun ajaran. Oke, berarti ini nama name-nya, ini placeholder-nya tahun ajaran. Name-nya yaitu 2000 THN underscore ajar gitu ya. Nah, sekarang kita coba jalankan ya, bagaimana bentuk hasilnya. Oke. Nah, di sini nama dosennya sudah bisa kepanggil ya. Tahun ajar juga kita bisa masukkan di sini ya. Oke. Oke, bisa ya. Oke, sekarang kita akan buat proses simpan data. Nah, untuk buat proses simpan data, tentu kita coba cek di atas ini udah masuk gak dia ke data jadwal input aksi. Oke, sekarang kita akan bikin untuk proses input kelasnya, aksinya ya. Oke, kita ambil saja di data kelas input aksi, kita copy saja functionnya, copy. Lalu kita pastikan ya, di bawah data jadwal input ya. Kita paste. Nah, data kelas input aksi ya, kita ganti jadi data jadwal input aksi. Oke, pertama tadi ada ID apa tadi? Kalau misalkan kita merujuk ke database kita ya, kita lihat dulu. Jadi ini merujuk ke database saja biar lebih mudah nanti. Oke, pertama ada ID matkul. Saya bikinnya di sini ID M aja. ID M. This input yaitu adalah ID matkul. Oke. Lalu ada lagi tadi setelah ID matkul ada lagi ID dosen dan ID kelas ya. ID dosen ID string id aja. Di sini berarti saya ganti jadi ID underscore dosen ya. Lalu ada ID kelas saya ganti jadi IDK. Di sini berarti ID kelas. Nah, lalu ada ruangan ya. RU aja ya. String RU berarti di sini adalah ruangan.
Oke, kita copy lagi untuk copy lagi di sini. Kita ganti tadi setelah ruangan berarti ada hari ya. String H aja. Berarti di sini adalah hari. Lalu ada string J untuk jam. Lalu ada TA, tahun ajar. THN_ajar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di atas dengan di database kita ya. Oke. ID_matkul ya. Dia adalah string ID M. Nah, lanjut ada lagi ID_dosen. Dia memanggil dari string IDD. Ya. Lalu ada lagi ID_kelas string IDK, koma lagi ya di sini. Setelah itu ada RU untuk ruangan string RU. Pasti lagi ini ruangan. Setelah ruangan ada hari string H. Ada lagi jam string J. Dan terakhir ada THN ajar, itu untuk tahun ajar, TA. Oke, kita cek lagi benar nggak? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, itu benar ya. Oke, jadi this load modalnya adalah KM jadwal. Nah, berarti kelas inputnya M kelas input data yaitu ke tabel jadwal. Nah, kalau berhasil nanti dia akan pergi ke data jadwal. Save. Oke. Nah, di sini berarti kita sudah selesai nih untuk membuat proses input aksinya. Ya, kita cek di jadwal ada nggak input datanya. Oke, ada ya. Oke, sekarang kita akan coba tes untuk menginputkan data ke dalam database-nya. Oke, saya coba refresh di sini dulu. Oke, sebagai contoh, ruangan R01 R101 misalkan ya. 102 deh. Hari perkuliahannya misalkan hari Senin. Jam pelajarannya yaitu misalkan jam 8.00 AM ya. Lalu nama mata kuliahnya yaitu algoritma pemrograman. Nama kelasnya misalkan TI 13. Nama dosennya misalkan Bu Tiara. Tahun ajarannya misalkan yaitu ganjil 2019-2020 misalkan ya. Oke, sebentar, tahun ajar ini panjang karakternya berapa ya? Saya coba cek ya. Karena nanti kalau misalkan terlalu sedikit di sini panjang karakternya oke 20 masih cukup lah ya. Cukup deh kayaknya ya. Simpan data. Oke, berarti dia ada error di sini nih. Unit admin ada kesalahan pada pemilihan M kelas ya. Jadi dia masih memilih M kelas di sini nih. Oke, kita coba cek di controller berarti ya. Oke, di sini dia salahnya ya, di sini salahnya. Oke, kita cobakan lagi. Kita coba refresh lagi ya. Oke, ulangi lagi ya. Ruangan R102 Senin jam 8.00 AM. Nama mata kuliahnya algoritma pemrograman.
Nama kelasnya TI13. Nama dosennya Bu Tiara di sini. Tahun ajarannya ganjil 2019-2020, simpan data. Nah, jadi masuk datanya ini. Ruangannya R102, hari Senin, kelas 1, mata kuliah 1, dosennya 2, tahun ajaran ganjil 2019-2020. Nah, jadi untuk proses input datanya ini sudah bisa, udah benar. Yang jadi masalahnya adalah nggak mungkin kan di data ini yang muncul itu kelasnya itu ID-nya ya sama mata kuliahnya. Jadi nggak mungkin itu yang muncul. Ya, jadi nggak mungkin itu yang muncul. Nah, bagaimana caranya supaya yang muncul itu adalah nama mata kuliah, nama kelas, dan nama dosennya. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang namanya adalah join table. Ya, jadi kita akan pakai join table. Oke. eh di data jadwal sebelumnya ya, data jadwal kita sudah bikin nih, jadwalnya tampil data. Ya, tampil datanya seperti ini ya, seperti ini. Oke, ini akan kita rubah. Ini kita rubah. Kita akan menggunakan join table ya. Oke, biar lebih mempermudah ya, jadi kita nggak perlu pusing-pusing ya. Kita cek aja di bagian M kelas sebelumnya ya. Kita cari aja. Nah, ini dia untuk eh pembuatan untuk ID kelas ini ya. Oke, kita bikin seperti ini. Kita copy saja ini. Kita copy saja. Copy. Lalu kita cek, pastikan di bagian atas ini tampil data jadwalnya. Pasti. MKelas ini kita close saja. Oke. Nah, lalu kita coba cek lagi di bagian nah, ini dia ya. Join data kelas ini. Ya. Nah, di data jadwal ini kita samakan tabel jadwal. Ini tampil datanya, kita tidak usah pakai result. Kita langsung saja save seperti ini. Jadi kita coba-coba ya, kita coba-coba seperti ini. Oke, select bintang from TBL jadwal ya. Oke, pertama apa aja yang terhubung ke tabel jadwal? Pertama itu ada ID tabel matkul ya, tabel matkul. Oke, tabel matkul. Oke, saya coba cek dulu. Ya, tabel matkul ya. Matkul yaitu di sini TBL matkul. Nah, di sini ada ID matkul. Lalu di sini berarti TBL jadwal. Berarti ini ID jadwal. Bentar, ID matkul ya. Oke, jadi join tabel. Select bintang from dari tabel jadwal, di mana kita akan joinkan dia dengan tabel matkul. Dengan tabel matkul, ID matkul yang ada di tabel matkul sama dengan ID matkul yang ada di tabel jadwal. Lalu ada tabel kelas ya, tabel kelas yaitu ID kelas yang ada di tabel kelas sama dengan ya ID kelas yang ada di tabel jadwal. Nah, satu lagi ya, yaitu untuk dosen ya. Copy lagi, paste lagi di sini ya. Ini berarti TBL dosen ya. Ini TBL dosen, ID dosen ya. TBL jadwal, ID dosen. Nah, kita nggak usah pakai where, dia langsung aja db get result seperti ini. Save. Kita langsung ini. Oke, sekarang kita coba jalankan
muncul atau tidak ya. Oke, saya juga belum pernah nyoba nih. Oke, kita coba jalankan. Oke, nah berarti di sini muncul ya. Oke, tinggal kita ganti aja lagi di data jadwal ini ya. Kita ganti dia menjadi ID kelas ini kita ganti jadi NM kelas. Yang ini NM matkul dan ini NM dosennya. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadi muncul ya di sini ya. Kelasnya TI1, nama mata kuliahnya Algoritma dan Pemrograman, dosennya Tiara Rashid, dan tahun ajaran ini. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat penjadwalan kelas. Ya, membuat penjadwalan kelas. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Jadi prosesnya adalah ketika nanti saya akan ubah ya nama mata kuliah ini saya ubah nanti menjadi algoritma saja, maka di tabel jadwal ini ya dia akan berubah juga secara otomatis, dia akan berubah jadi algoritma. Kenapa? Karena dia terhubung dengan menggunakan ID-nya. Nah, mungkin kalian bertanya, Pak, kenapa sih ketika menginputkan tabel jadwal itu tidak langsung memasukkan nama mata kuliahnya sama nama kelasnya atau nama dosennya langsung gitu? Kenapa harus ID, Pak, gitu ya? Nah, logikanya gini, kalau misalkan kita ganti dia di tabel mata kuliah nanti ya, di tabel mata kuliah kita ganti datanya nanti, tabel mata kuliah ini kita ganti misalkan algoritma ini menjadi algoritma saja, sedangkan di sini ya di tabel jadwal sudah masuk algoritma dan pemrograman. Jadi ketika melakukan integrasi, mereka itu nggak nyambung, yang satu algoritma, yang satu lagi algoritma dan pemrograman, makanya dia tidak bisa terupdate nanti di tabel jadwal ini. Makanya kita menggunakan ID, karena ID itu tidak akan dirubah-rubah, karena dia akan tetap selamanya gitu, karena dia primary key kan ya. Jadi ketika nanti dia diubah di tabel mata kuliah, nanti dia berintegrasi dia ke mata kuliah, ke tabel jadwal yang sudah ada ID mata kuliah di dalamnya, dia sama-sama satu nih. Misalkan di tabel mata kuliah yang diganti itu adalah ID-nya satu, sedangkan di tabel jadwal ada lagi ID-nya satu, maka dia akan mengintegrasi nih gitu. Jadi kan berubah dia secara otomatis seperti itu. Nah, makanya ketika kita menghubungkan beberapa tabel ke dalam sebuah tabel besar, orang biasanya menggunakan primary key dari masing-masing tabel itu. Kalau saya di sini kan primary key-nya adalah ID, makanya saya hubungkan dia menggunakan ID-nya. Jadi seperti itu. Jadi lebih memudahkan ya. Oke. Jadi konsepnya di sini ya, kalau di M jadwal di sini, kalau sebelumnya uh, untuk di bagian kelas ya, di bagian kelas kita kan ingin menampilkan siapa saja mahasiswa dalamnya. Itu dia menggunakan where. Karena where-nya kenapa? Karena where-nya itu berdasarkan kelasnya. Kalau di sini kan kita menampilkan jadwalnya kan tidak berdasarkan apa-apa. Jadi maka dia tidak menggunakan where di sini. Jadi dia langsung select bintang, lalu kita joinkan semua tabel. Jadi seperti itu dia logikanya. Oke. Nah, untuk proses edit dan delete, silakan nanti kalian kembangkan sendiri. Nah, silakan kalian coba ya bagaimana prosesnya. Ya, oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini ya, pertemuan untuk pertemuan ke-9 ini. Silakan nanti ini dikembangkan untuk dibuatkan edit dan delete-nya. Jadi silakan dicobakan ya untuk menampilkan data jadwal ini, menyusun data jadwal ini ya. Lalu dibikin proses edit dan delete-nya. Silakan dibikinkan sendiri untuk proses edit dan delete-nya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.